Ya. Dari Alkitab kali ini kita belajar ketaatan dari Nuh. Nuh adalah sosok pribadi yang saleh, satu-satunya orang yang mentaati Tuhan di tengah dunia yang tidak taat, kacau, korup dan jahat. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12 dikatakan begini: adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itulah keadaan pada zaman Nuh. Ya. Dan pada zaman-zaman sekarang ini akan terjadi keadaan seperti zaman itu. Tetapi kita sebagai orang percaya harus tetap taat kepada Tuhan. Ya. Ketaatan Nuh untuk membangun bahtera sebelum air bah membuatnya jadi pribadi yang dipakai untuk menyelamatkan dunia. Dan ketaatan kita dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, itu bisa mendatangkan keselamatan bagi keluarga kita, khususnya bagi pribadi kita sendiri. Untuk Nuh, dia diakui sebagai pribadi yang taat karena dia mengikuti instruksi Tuhan dengan sangat tepat. Ya, sangat tepat dia lakukan. Di dalam ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk melakukan kehendak Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang dilakukan oleh Nuh dalam pesan Tuhan? Ya, dia membawa semua jenis hewan yang diperintahkan Tuhan dan sama sekali tak pernah membantah. Ya. Di dalam kehidupan kita bisa saja kita bersoal jawab dengan Tuhan, kok begini ya Tuhan, saya sudah taat tapi kok kejadiannya kayak gini Tuhan. Tapi Nuh tidak. Seharusnya memang Nuh bisa membantah. Apaan sih Tuhan? Masa ngumpul seluruh binatang? Saya tidak sanggup hitung satu persatu. Tapi kalau taat, maka pasti Tuhan tolong. Saya percaya bahwa Nuh tidak sanggup melakukan itu tanpa pertolongan Tuhan. Tapi dia sanggup melakukan itu karena pertolongan Tuhan. Sehingga satu demi satu, sepasang demi sepasang, semua binatang masuk ke dalam bahtera Nuh. Ya. Nuh membawa semua jenis hewan yang diperintahkan Tuhan dan sama sekali tak pernah membantah. Meski perintah itu tidak mudah, bahkan dia harus menerima resiko dianggap gila oleh orang-orang yang menyaksikannya membangun bahtera di atas gunung. Tapi Nuh tetap taat. Suatu saat dalam kehidupan kita, sepertinya dunia akan mengejek kita bahwa kita adalah orang-orang yang berharap kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut pikiran manusia. Tetapi Tuhan menghendaki kita tetap taat karena Tuhan pasti memenuhi, menepati janjinya. Pada akhirnya ketaatan Nuh ini yang justru membawa berkat besar dalam hidupnya dan juga seluruh keluarganya diselamatkan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Itu dalam Kejadian 6 ayat 22. Jelas sekali. Ya. Sebuah ilustrasi untuk kita mengerti tentang kasih, tentang iman, kasih dan ketaatan. Ya. Hubungan antara kasih dan ketaatan. Ada sebuah kisah begini antara seorang anak dengan ayahnya. Suatu saat anaknya berkata, memangnya kenapa nggak boleh Pak? Tanya Nina ketika ayahnya melarangnya jajan es di sekolah. Jadi rupanya ayahnya malah berkata, Nina tidak boleh ya jajan es di sekolah. Karena itu si Nina berkata, memangnya kenapa nggak boleh Pak?
Itu seorang anak yang aktif pasti dia bertanya seperti itu. Dia mau cari tahu kenapa kok nggak boleh. Ayahnya menjawab, makan es itu nggak baik, Nina. Lalu sedikit merajuk, Nina membalas, satu saja kan nggak apa-apa, Pak. Biasa anak kan kalau punya mau, satu saja kan nggak apa-apa, Pak. Loh, kita berbuat dosa itu satu saja kan nggak apa-apa ya Tuhan. Nggak bisa, tetap nggak boleh. Mendengar pernyataan Nina itu, ayahnya Nina berkata, kalau kamu sayang Papa, kamu nurut kata-kata Papa ya. Untuk sesaat Nina terdiam. Lalu dia mengangguk dan memeluk ayahnya. Hari-hari selanjutnya, Nina menahan diri untuk tidak jajan es. Setiap kali melihat teman-temannya membeli es lilin, es serut, ataupun es teh manis, tentu saja ia tergoda, nikmat kelihatannya itu. Namun ia selalu membayangkan ayahnya dan juga perkataan ayahnya. Rasa sayang pada sang ayah timbul di hatinya dan tekadnya pun kembali kuat untuk tidak melanggar apa yang dikatakan oleh ayah. Tanpa sepenuhnya Nina, ayahnya mengawasinya. Ia mencari informasi dari guru-guru dan pegawai kantin. Betapa senang hatinya saat ia mendapati anaknya benar-benar mentaati perintahnya. Meskipun ulang tahun Nina masih lama, tetapi ayahnya mempersiapkan hadiah spesial yang ia tahu akan membuat anaknya itu melonjak kegirangan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita Nina dan ayahnya ini, dalam hidup kita seringkali kita mendapati perintah Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Rasanya kita memberontak, kok kayak gitu sih, kok nggak boleh sih. Sepertinya perintah Tuhan itu melanggar kenikmatan hidup kita, melanggar, tidak sesuai dengan kemauan kita. Saat kita disakiti, Tuhan meminta kita untuk mengampuni. Kok gak enak ya? Kalau saya sakit, kok harusnya dibalas ya? Bahkan Tuhan memerintahkan untuk mengasihi musuh kita. Sewaktu kita ingin menabung, Tuhan malah ingin kita menabung. Ya, harus menabung, nggak bisa nabung. Padahal kita sedang berkekurangan, tetapi Tuhan mendorong kita untuk memberi. Dalam kekurangan, memberi. Semua terasa tidak masuk akal dan mungkin menyakitkan bagi kita. Namun seperti Nina yang teringat akan ayahnya, ketika kita teringat kepada Allah akan kasih dan kebaikannya, dan saat kasih kita kepadanya mengalir di hati kita, semua ketidakrelaan kita pun akan tersingkir. Kita mau mengasihi Allah dan taat kepadanya. Dorongan untuk menuruti keinginan hati kita tergantikan dengan keinginan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya mustahil, ya, mustahil untuk mentaati Allah tanpa mengasihinya. Jadi kita bisa mentaati Allah karena kita mengasihi Allah. Sama seperti Nina tadi, dia mentaati papahnya karena dia mengasihi papahnya. Dan mustahil untuk tidak mentaatinya bila kita mengasihinya. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, mustahil kita tidak mentaati perintah Tuhan. Saat Tuhan melihat kasih kita, bagaimana mungkin ia tidak mencurahkan mujizat berkat besarnya atas hidup kita. Sama seperti yang Nina tadi. Melihat Nina taat mengasihi ayahnya,
Maka ayah menyiapkan satu hadiah spesial buat kita. Jemaat Tuhan yang taat kepada Tuhan sebagai Bapa Saudara. Maka Tuhan tergerak hatinya untuk memberikan hadiah spesial dalam kehidupan. Renungkan bahwa level kasih kita kepada Tuhan menentukan ketaatan kita terhadap perintah. Saya ulangi, level kasih kita kepada Tuhan menentukan level ketaatan kita terhadap perintahnya. Iman kita kepada Tuhan bukanlah iman tanpa dasar, melainkan iman kita kepada Tuhan menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Karena Tuhanlah yang mengadakan segala sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi oleh iman maka Tuhan membuatnya menjadi nyata dalam kehidupan kita pada waktunya Tuhan. Iman, kasih dan ketaatan kepada Tuhan menentukan berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima pada waktunya. Kita lihat Nuh dalam slide pertama, belum ditayangkan ya. Kita lihat Nuh, satu sosok. Silakan multimedia tayangkan si Nuh. Ini satu sosok. Dimasukkan ke dalam meter, ukurannya 135,013 meter. Kemudian lebarnya 50 hasta menurut Alkitab. Kalau dilakukan dalam meter, yaitu lebar 22,502 meter. Lalu kemudian ketinggian bahtera itu tingginya 30 hasta. Kalau dimasukkan ke dalam meter 13,501 meter ya. Nuh lakukan itu. Dia kerjakan itu bertahun-tahun ya. Kalau membuat sebuah bahtera, sebuah perahu, saya tahu sekali caranya ya. Dasar dari perahu itu tidak boleh papan biasa, tidak kuat, tidak tahan benturan. Harus memotong sebuah kayu yang besar. Saya pikir bahwa Nuh ini diberikan oleh Tuhan untuk melakukan tugas itu untuk sebuah kayu yang khusus, yaitu kayu gofir namanya. Dan selanjutnya tidak ada dinyatakan dalam Alkitab kayu gofir, hanya satu kali itu saja. Kenapa? Saya pikir, kenapa satu kali itu saja? Kalau itu terus ada selanjutnya, mungkin orang akan beramai-ramai mencari kayu gofir, tidak mencari Allah. Ya. Nuh membuat bahtera itu dari kayu gofir, dasar dari bahtera itu. Papa saya adalah orang yang bisa membuat perahu, bahkan sampai 5 perahu lebih. Saya ingat dan saya ikut membuat perahu itu. Ya, saya 100 gerbong kereta api. Saya lihat dalam kamus bisa memuat 700 gerbong kereta api. Itu luar biasa ya. Oleh karena itu tidak heran Nuh bertahun-tahun membuat bahtera ini ya. Tapi dia lakukan itu ya. Dia lakukan itu sambil diejek oleh orang, tetapi dia lakukan dengan setia. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dan dia mau taat melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu jangan sampai iman, kasih dan ketaatan kita kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu menjadi goyah oleh karena adanya sebuah pernyataan bahwa Yesus bukan juru selamat. Yang juru selamat itu adalah Allah.
Roh Allah masuk ke dalam diri Yesus. Jadi Yesus bukan juru selamat. Ada banyak iman orang menjadi goyah. Tapi ingat, jangan sampai goyah imanmu oleh karena sebuah pernyataan yang tidak didukung oleh ayat-ayat Alkitab yang adalah firman Allah. Karena banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, saya harus dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat telah lahir bagimu, yaitu Kristus. Itu merujuk kepada Yesus yang lahir itu. Jadi Yesus adalah juru selamat. Pernyataan Lukas 2 ayat 11. Bukan lagi dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kita lihat ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus Kristus juru selamat. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijadikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jelas sekali, Yesus adalah juru selamat. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Ini kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh. Bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jelas juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14. Tapi pada ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya, juru selamat kita Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, itu pernyataan dari Titus. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, Matius 1 ayat 21. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu pernyataan Matius 1 ayat 21. Yang keenam, Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Tukang bangunan yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terwajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Oh sudah selesai. Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Selanjutnya yang ke-9, 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita, dialah itu adalah Yesus, dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Luar biasa, bukan dasar perbuatan kita, tapi dasar kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya. Selanjutnya, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Jelas, juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kepadanya dia memenuhi janji menyertai kita. Jadi siapa suruh melangkah berjalan sendiri tanpa bersama Tuhan? Jalan serta Yesus tiap langkah hidup kita. No, tidak berjalan sendiri.
Tidak mungkin Nuh dapat melakukan tugas itu tanpa penyertaan Tuhan. Nuh taat pada Tuhan dan Tuhan menuntun Nuh sehingga bisa berhasil sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh tabah. Tabah itu berkata kepada diri sendiri, sabar. Ya, siapa yang orang sabar di sini? Siapa yang orang tabah? Katakan pada dirimu sendiri, sabar, sabar, sabar dirimu. Ya, itu artinya tabah. Berkata pada diri sendiri, sabar. Tuhan ada menyertaimu, menyertaiku. Tabah itu karena percaya, bukan karena melihat. Kita tabah dalam hidup ini karena kita percaya suatu saat Tuhan akan tolong kita pada waktunya. Karena firman Allah tidak berubah dan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, ya, kita harus memperkarakan diri kita. Seperti Nuh, dia perkarakan dirinya dengan Allah, itu melakukan ketaatan dan ketaatan. Dalam kehidupan bahtera Nuh itu adalah gambaran, yaitu tipe dari yang akan datang, yaitu Yesus Kristus sebagai penolong. Ada tipe-tipe dalam perjanjian lama, tipe seperti dilakukan oleh Musa menaikkan ular di atas domba. Itu adalah mengacu pada prototipenya yang aslinya adalah Yesus Kristus yang disalibkan untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu taati firman Tuhan, kita harus berperkara dengan Tuhan. Ya. Apakah kita akan setelah kita meninggalkan dunia ini masuk ke dalam suatu pembunuhan atau masuk ke dalam kerajaan Allah? Tanya itu berkata begini, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gurun tak bertepi? Ya, oleh karena itu tak kepada firman Tuhan. Perkarakan dirimu, apakah kemana engkau akan pulang? Apakah kepada kenderian itu? Apa mereka akan pulang ke rumah Bapa di surga? Tolong tampilkan slide yang ketiga. Tangga kehidupan. Saya tampilkan slide yang ketiga. Tangga-tangga kehidupan kita untuk pulang ke rumah Bapa. Salah satunya adalah iman, kasih, dan ketaatan. Itu adalah bagian dari tangga kehidupan menuju tempat Bapa yang mulia di surga. Oleh karena itu, tetap kita beriman kepada Tuhan, tetap kita mengasihi Tuhan, tetap kita taat kepada Tuhan. Ya. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, cepat kita pulang. Ini penting dalam kehidupan kita, supaya kita bersama-sama pulang ke rumah Bapa, ketemu kita. Kalau engkau tidak memperkarakan dirimu selama di dunia ini, engkau berbuat serbamu saja hari Minggu, tidak perlu datang ibadah di rumah saja, ya, atau tidak ngapa-ngapain di rumah saja, itu engkau tidak memperkarakan dirimu kemana engkau pulang. Bahaya banget. Selama kita ada di dunia ini, kita lakukan itu. Kalau sudah kita meninggalkan dunia, tidak ada waktu lagi. Ya. Yang adalah keputusan penghakiman terakhir. Biar kita boleh pulang bersama-sama ke rumah Bapa di surga. Iman, kasih, dan ketaatan harus ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.